Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh atas semua limpahan rahmat, nikmat, pertolongan-pertolongan yang tidak terhitung jumlahnya yang telah Allah berikan kepada kita, yang tanpa pertolongan-pertolongan Allah niscaya kita tidak mungkin bisa meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan, meraih keberhasilan, meraih keselamatan. Tidak mungkin kita bisa meraihnya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa, kami mengajak diri kami pribadi dan antum semua untuk tidak bosan memperbanyak sholawat kepada manusia terbaik, manusia yang paling mulia, manusia yang paling Allah cinta, manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun hingga nanti di akhirat. Beliau adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan terkhusus umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah yang telah beliau tinggalkan. Thayyib. Bapak Ibu, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, kembali lagi ya dengan saya. Setiap Ahad yang pertama kita mengkaji Al-Qawaid atau Qawaid Qur'aniyah, ya, 50 kaidah kehidupan dalam Al-Quran yang memang harusnya kita bukan hanya mempelajarinya, bukan hanya menghafalnya, tapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa mengaplikasikan Al-Quran, hidup kita tidak akan baik-baik saja. Hidup kita tidak akan baik-baik saja. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pedoman kehidupan kita, supaya kita hidup ini benar, supaya kita ini hidup bahagia di dunia bahkan nanti di akhirat. Maka siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, hidupnya tidak akan baik-baik saja. Jika saya dan Anda selama ini hidupnya gak baik-baik saja, jangan-jangan selama ini kita tidak berpedoman dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah Syekh Mukbil hafizahullah ta'ala ya mengumpulkan 50 kaidah kehidupan dalam Al-Quran supaya kita ini gak susah-susah metani satu persatu, ya, baca satu persatu. Kan waktunya habis, paham belum tentu juga. Ya, beliau memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran, mengambil intisari 50 kaidah dalam kehidupan yang bisa kita terapkan untuk kebahagiaan kita di dunia hingga nanti di akhirat. Dan kita sampai pada kaidah yang ke-33. Dan kaidah ini cukup penting, cukup urgent. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah jika Allah memudahkan kita untuk mempelajari kaidah ini, menghafalnya dan mengaplikasikannya, yakni mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaidah yang nomor 33 adalah keseimbangan dalam urusan dunia dan akhirat. Ya, keseimbangan dalam urusan dunia dan akhirat. Beliau Syekh Umar Mukbil ya hafizahullah taala mengutip surat Al-Qasas ayat yang ke-77 ya. Surat Al-Qasas ayat 77. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Dan carilah, Allah memerintahkan kita untuk mencari, untuk memperjuangkan, untuk totalitas, enggak setengah-setengah. Mencari apa? Kebahagiaan atau pahala di negeri akhirat. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh mencari kebahagiaan, ya, mencari ketentraman di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi, ya. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan apa yang kita miliki di dunia. Tetapi jangan lupa bagianmu di dunia.
Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa ya tentang kebahagiaanmu di dunia ini, jangan lupa. Maka dari ayat ini kita ambil kaidah bahwa harus ada keseimbangan dalam urusan dunia dan akhirat. Surat Al-Qasas ayat 77 ini sebenarnya jika kita runut, ini menceritakan kisah siapa? Surat Al-Qasas 77 ini menceritakan kisah siapa? 77 sampai 80 sekian. Nah, Al-Qasas, Qasas itu jamak dari kisah. Kisah jamaknya apa? Qasas. Kisah itu diterjemahkan kisah. Qasas berarti kisah-kisah. Ya, jadi di surat Al-Qasas ini banyak kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran daripadanya. Cuma yang ini bukan kisah Nabi. Ini kisahnya siapa? Qarun. Jadi kisahnya Qarun. Jadi sebelum kita baca ayatnya, ya, jadi Allah ini ingin kita ini mengambil pelajaran dari Qarun. Qarun itu pekerja keras. Memang. Qarun itu orang sukses. Memang. Tapi dia lupa bagiannya di akhirat. Jadi cuma cuma fokus pada urusan dunia, kesuksesan dunia tok. Tapi lupa untuk sukses di akhirat. Ya, ini menyindir tentang kisahnya Qarun. Maka kita diperintahkan untuk sungguh-sungguh mencari kebahagiaan di negeri akhirat. Tapi ada tapinya juga, jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi harus seimbang. Ya, harus seimbang. Thayyib, kita baca ayatnya di surat Al-Qasas 77 ya. Ini ayatnya yang lengkap itu ya. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah pahala, kebahagiaan, kesuksesan negeri akhirat ya, dari apa-apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Ya, jadi Allah menganugerahkan kepada kita apa? Kesehatan. Allah menganugerahkan kepada kita apa? Waktu luang. Allah menganugerahkan kepada kita apa? Istri dan anak, suami. Itu kan Anda bisa mencari kebahagiaan di akhirat dengan taat pada suami. Anda bisa mencari kebahagiaan di akhirat dengan ya menafkahi istri, dengan berbuat baik pada istri. Anda bisa mencari kebahagiaan di akhirat dengan mendidik anak dengan baik. Jadi apapun modal kita di dunia itu bisa menjadi sarana kebahagiaan kita di akhirat. Harta, waktu luang, kesehatan, ya, tenaga, ya, apapun itu, keahlian apapun bisa Anda jadikan modal untuk bahagia di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa kalian juga punya bagian di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kemudian berbuat baiklah kalian. Ini yang dimaksud ini berbuat baik kepada sesama ya. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Masya Allah, kebaikan Allah kepada kita ini Masya Allah tidak terhitung ya. Bisa nggak kita berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah tuh sudah berbuat baik kepada kita? Nggak bisa. Tapi kita berupaya dan jangan ragu untuk berbuat baik kepada manusia yang lain. Insya Allah kita akan bahas. Wala tabgil fasada fil ard, dan jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, jangan berbuat kerusakan dengan apa ya? Dengan maksiat dan sebagainya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka dari ayat ini, ikhwati fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, kata Syekh Umar Al-Mukbil, ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia untuk mencapai, untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa saja pelajaran itu? Dari 4 pelajaran itu yang pertama, ya, yang pertama adalah bersungguh-sungguhlah kalian dalam mencari negeri akhirat, atau dalam mencari kebahagiaan akhirat, pahala di akhirat. Itu pelajaran yang pertama. Jadi harus sungguh-sungguh.
Ya, sungguh-sungguh untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Itu pelajaran pertama. Karena itu dari firman Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Thayyib. Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Untuk apa tujuan kita diciptakan di dunia ini? Untuk beribadah. Di surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah itu tujuannya untuk apa? Mencari kebahagiaan akhirat. Jadi ingat, tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, untuk bahagia di akhirat. Ya, untuk bahagia di akhirat. Ya, jadi jangan sampai kita ini seperti Qarun. Karena ini membahas Qarun, gak bisa lepas dari pembahasan Qarun di sini. Karena ini kisahnya Qarun. Qarun tuh mati-matian ngejar dunia. Yang dia dapat apa? Ketakutan. Yang dia dapat apa? Kekhawatiran. Yang dia dapat apa? Kebinasaan. Loh, buktinya mana? Qarun itu dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Buktinya Qarun itu sampai bikin kunci pintu pembendaraan uangnya itu hanya bisa diangkat 5 sampai 10 orang. Ini kan berarti dia khawatir gak duitnya diambil orang? Khawatir apa tidak? Khawatir. Jadi Qarun itu duitnya banyak tapi dipenuhi dengan kekhawatiran. Nang kene ono utange akeh tapi gak khawatir. Iya kan? Enak endi sampean mbek Qarun gitu ya. Sampean itu ya kadang-kadang uangnya cukup alhamdulillah, uangnya kurang alhamdulillah, turu sik nyenyak sampean. Qarun tuh susah tidur karena ngurusi duitnya yang banyak. Kenapa? Karena terlalu cinta dunia. Nanti akan kita bahas hukuman orang yang terlalu cinta dengan dunia, lalai terhadap akhirat. Jadi penuh dengan khawatiran Qarun itu. Seandainya gak khawatir, gak dikunci itu. Atau seandainya gak khawatir, kuncinya kecil-kecil aja. Ngapain bikin kunci yang hanya bisa dibawa 5 orang gitu, supaya maling gak bisa duplikat kuncinya gitu ya, supaya susah nyuri pemendaraannya. Ujungnya apa? Kebinasaan. Dan Qarun itu pasti kisahnya melekat dengan kisahnya siapa? Fir'aun, karena sak komplotan, satu masa, satu fase. Salkosos ini kisahnya Fir'aun dan Qarun. Fir'aun itu secara dunia, secara materi sukses apa tidak? Sukses, raja. Kemudian uangnya banyak. Bahkan Mesir di pemerintahan Fir'aun itu termasuk negara yang adidaya, kerajaan yang adidaya. Secara duniawi ya sukses. Tapi Fir'aun itu setiap hari itu penuh dengan khawatiran, penuh dengan kepanikan setiap hari. Karena itulah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kami sampaikan hadisnya. Ya, ceritanya dulu. Fir'aun tiap hari penuh dengan kepanikan, khawatiran, kesedihan, kegundahan. Kenapa? Karena cinta dunia. Karena cinta dunia. Hukumannya apa? Kok bisa Fir'aun itu penuh dengan kegundahan itu? Fir'aun ini diramal kekuasaannya akan digulingkan. Fir'aun ini gak pernah sakit dari kecil sampai dewasa. Antum baca nanti sejarahnya. Fir'aun ini kerajaannya sudah sangat luar biasa kaya dan besarnya. Dan dia memiliki pembendaraan yang sangat banyak. Tapi penuh dengan kepanikan, khawatiran. Kenapa? Karena dia terlaknat. Dia terlaknat, penuh dengan khawatiran. Tidur tuh gak nyenyak Fir'aun. Karena setiap hari tuh mikir, siapa yang akan menggulingkan tahtaku? Siapa yang akan menggulingkan tahtaku? Siapa yang akan menggulingkan tahtaku? Makanya Bani Israel ada lahir bunuh, penuh dengan khawatiran. Ya, penuh dengan kekhawatiran. Jadi Bapak Ibu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tujuan kita diciptakan itu adalah untuk mencari kebahagiaan akhirat. Jangan lupa.
Jangan sampai Anda seperti Korun, jangan sampai Anda seperti Fir'aun yang sukses secara duniawi, tapi ujung-ujungnya itu kegundahan, kegelisahan, khawatiran, dan akhirnya kebinasaan. Naudzubillah min dzalik. Thayyib. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad tentang orang yang menjadikan dunia itu tujuan hidupnya, bukan akhirat. Padahal Allah memerintahkan kita ini menjadikan tujuan kebahagiaan adalah akhirat. Tapi kalau orang tujuan kebahagiaannya dunia, lihatlah ini ancamannya dari Nabi. Makanya kenapa kok Fir'aun, Korun dan kawan-kawannya itu penuh dengan kegundahan, gelisahan, kesedihan? Karena dunia yang menjadi tujuannya. Rasulullah bersabda, "Man kanatid dunya hammah." Siapa yang menjadikan dunia itu tujuannya, bukan akhirat. Ya, dunia tujuannya, kebahagiaan dunia itu tujuannya. Farraqallahu alaihi amroh. Urusannya akan dicerai-beraikan. Apakah Anda ragu dengan ucapan Nabi? Apakah Anda kira Nabi itu pendusta? Anda boleh tidak percaya dengan ucapan saya, tapi konsekuensi keimanan Anda adalah percaya dengan apa yang Rasulullah SAW katakan. Siapa yang menjadikan dunia itu tujuan hidupnya akan rusak perkara dunianya itu, rusak. Walaupun orang nganggep itu baik-baik saja, tapi nggak akan baik-baik saja. Ya, nggak akan baik-baik saja. Wa ja'ala faqrahu baina anaihi. Lihatlah, dijadikan kefakiran, ketakutan, kegelisahan, kegundahan itu ada di depan pelupuk matanya. Ini hukuman bagi orang yang menjadikan dunia itu tujuan hidup. Korun sakmono akeh duite, sik ngeluh, Pak. Fir'aun sebanyak itu uangnya dan sebesar itu negaranya masih pusing, Pak. Michael Jackson yang kalau konser itu stadion gak cukup, Pak, dan habis tiketnya dalam waktu sebentar saja dibuka tiket habis, itu butuh 10 dokter supaya bisa tidur, Pak. Michael Jackson itu kalau jual tiket langsung habis satu stadion, bukan panggung RT RW ini. Satu stadion langsung habis. Rumahnya megah, mobilnya mewah. Itu butuh 10 dokter supaya bisa tidur. Sampeyan go bantal ambek kloso wis turu. Gini mboten? Gak usah kasur itu nih. Kadang-kadang deprok nang kursinya wis turu. Michael Jackson tuh untuk tidur butuh 10 dokter, Pak. Itu ancaman orang yang tidak menjadikan akhirat itu tujuan hidupnya. Nggak akan pernah tenang hidupnya. Walaupun tampak baik-baik saja, tapi nggak akan baik-baik saja. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia itu tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Jadi Allah tetapkan dia di dunia dapat sekian, ya udah sekian. Gak akan lebih dari itu, gak akan kurang dari itu. Ya sudah, itu ketetapan Allah. Tapi hidupnya akan tercerai-berai. Tapi hidupnya akan dipenuhi dengan kegundahan, kegelisahan, kepanikan dan lain sebagainya. Wa man kanatil akhirah niyatahu. Nah, sebaliknya, siapa yang menjadikan akhirat itu tujuan hidupnya, jadikan akhirat aku, tujuan hidupku adalah bahagia di akhirat. Ya, tujuan hidupku itu adalah bahagia di akhirat. Jadi semua yang aku lakukan di dunia ini harus memudahkan aku untuk bahagia di akhirat. Jama'allahu amrah, urusannya akan Allah mudahkan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, hatinya akan dipenuhi dengan kedamaian. Hatinya akan dipenuhi dengan ketenangan. Makanya orang tuh kalau tujuannya akhirat, walaupun dikejar sama SPP bulanan anak di pondok, sing guyu-guyu, Pak. Walaupun dikejar dengan uang pangkal anak di pondok, sih iso guyu, Pak. Ya, masih bisa ketawa-ketawa.
Yang penting akhirat itu tujuan hidup Anda. Allah akan jadikan Anda itu penuh dengan kedamaian. Yang bilang ini siapa? Saya apa Nabi? Nabi. Loh, Anda harus percaya. Ini konsekuensi keimanan Anda. Konsekuensi keimanan kita pada rukun iman. Iman kepada Rasul-Rasul. Iman kepada Rasul, iman kepada apa yang dia ucapkan di antaranya. Ya, Nabi yang mengatakan ini. Wa atathud dunya wa hiya ragimah, dan Allah akan jadikan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan tunduk dan hina. Ya, akan datang dengan tunduk dan hina. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jangan menjadikan dunia ini tujuan hidup kita. Tujuan hidupku itu pengen rumah megah mewah. Tujuan hidupku itu pengen punya mobil. Tujuan hidupku itu pengen anak-anak kuliah sampai S3. Boleh apa tidak? Lu boleh, tapi jangan jadikan itu tujuan utama. Kalau itu dijadikan tujuan utama, tok hidup Anda akan bercerai-berai. Kadang orang tuh bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal itu. Akhirnya untuk bisa dapat rumah, dia jatuh pada riba. Akhirnya untuk bisa dapat mobil, ya, dia melakukan kedustaan dan pembohongan. Akhirnya supaya anaknya bisa kuliah, ya, dia jualan hal-hal yang diharamkan atau dengan cara yang diharamkan. Akhirnya rusak semua hidupnya. Ya. Jadi jadikan dunia itu tujuan, akhirat itu tujuan utama kita. Ya, kalau enggak rusak hidup kita, rusak. Ya, rusak. Dan lihatlah ini ya, firman Allah yang lainnya di surat Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya. Liman nurid. Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madkhura. Siapa yang tujuan hidupnya itu cuma dunia saja, kesenangan dunia, maka akan kami segerakan baginya dunia itu. Jadi maksudnya Anda ini berusaha untuk sukses di dunia, Allah akan kasih. Jadi Allah itu gak zalim. Makanya ada orang yang bekerja keras, sukses gak di dunia? Sukses, sukses. Korun tuh kerja keras, Korun itu. Sukses gak dia di dunia? Sukses. Tapi kalau tujuannya cuma dunia tok, ya, maka dia akan mendapatkan apa yang Allah kehendaki untuknya. Ya, karena dia sudah berusaha, ya dia dapat. Itu sudah hukum sunatullah. Ya, orang yang bekerja keras, orang yang sungguh-sungguh, orang yang belajar, orang yang berbakti pada orang tuanya, orang yang baik sama anak istrinya, ini hanya urusan dunia tok, biasanya sukses dia di dunia. Ya. Tapi kalau enggak menjadikan akhirat tujuan hidupnya, tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman mankhura. Nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam jahannam dan memasukinya dalam keadaan tercela, dalam keadaan terhina, dalam keadaan terkucilkan. Tayyib. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Anda itu kalau tidak menjadikan akhirat itu tujuan hidup Anda, gak akan indah hidup Anda di dunia. Itu sudah ucapan Nabi kita. Nabi kita gak pernah berdusta. Pasti benar omongannya itu, pasti benar. Pasti benar. Bayangkan Nabi itu di perang Khandaq, perutnya itu diganjal dengan 3 batu. Nabi itu di perang Khandaq, perutnya itu diganjal dengan berapa? 3 buah batu saking laparnya. Dan sahabat juga ada yang ganjal perutnya dengan batu. Tapi Nabi ketika mukul batu itu dar. Nabi bilang, dibukakan untukku Romawi, dibukakan untukku Persia. Ini logikanya gak masuk. Bayangkan, makan aja gak punya, tapi Nabi ngomong bahwa seluruh Romawi akan tunduk di bawah Islam, seluruh Persia akan tunduk di bawah Islam. Persia itu luasnya sepertiga dunia, makan aja gak ada. Makan aja buat ngenyangin perut Nabi itu gak ada. Tapi Nabi ngomong Persia yang luasnya sepertiga dunia itu akan dikuasai kaum muslimin. Ini kalau tidak dengan iman, para sahabat pasti ngomong gedabrus. Gimana mboten? Lenggil.
Seandainya nggak dibarengi dengan iman, mana ada orang yang percaya? Makan aja nggak punya. Bagaimana Persia yang luasnya sepertiga dunia itu akan di bawah kekuasaan kaum muslimin? Mustahil, logika. Tapi mereka itu bicara dengan iman. Mereka percaya. Dan apa yang terjadi? Persia, Romawi di bawah kekuasaan kaum muslimin akhirnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak pernah berdusta. Nabi itu enggak pernah berdusta. Dan Nabi mengatakan siapa yang tujuan hidupnya itu dunia, urusannya enggak akan benar. Akan penuh dengan gundahan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Karena apa? Karena dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ala inna dunya mal'unah. Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha. Dan semua yang ada di dunia ini juga terlaknat. Isine dunia ini terlaknat. Jadi dunia ini terlaknat, orang yang tinggal di dunia ini juga terlaknat semuanya. Illa kecuali zikrullah wa ma walahu wa alimun au muta'allim. Kecuali zikrullah, berzikir pada Allah, ketaatan pada Allah. Jadi orang yang zikir pada Allah, orang yang taat pada Allah enggak terlaknat. Orang yang berilmu juga tidak terlaknat. Ya, wa alim, orang yang berilmu enggak terlaknat. Dan orang yang mempelajari ilmu, datang ke majelis ilmu juga tidak terlaknat. Jadi jika tidak ada 4 hal ini dalam diri Anda, hidup Anda enggak akan baik-baik saja. Karena dunia ini dilaknat oleh Allah. Jadi kalau Anda mendapatkan laknat Allah, hidup Anda enggak akan baik-baik saja. Kalau tidak ada 4 ini. Apa? Zikrullah. Jadi hidup Anda harus diisi dengan mengingat Allah. Kemudian diisi dengan apa? Ketaatan pada Allah. Kemudian diisi dengan apa? Diisi sebagai Anda itu sebagai orang yang berilmu. Kalau nggak bisa jadi orang berilmu, maka Anda orang yang mencari ilmu. Tidak ada 4 ini, hidup Anda nggak akan baik-baik saja. Ya, dan Rasulullah tidak pernah salah dalam berucap. Hadis ini sahih. Ya, Rasulullah tidak akan pernah salah dalam berucap. Taib. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, muhibbud dunya la yanfaqu min salas. Orang yang menjadikan dunia itu tujuan hidupnya, bukan akhirat tujuan hidupnya. Jadi kalau orang itu menjadikan akhirat prioritas utamanya, setiap melangkah dia tanya, ini baik gak buat akhiratku? Ini baik gak buat akhiratku? Nah itu orang yang tujuannya akhirat. Kita ini sebelum melakukan apa-apa, coba tanyakan, ini baik gak buat akhiratku? Ini baik gak buat akhiratku? Itu tujuannya akhirat. Tapi kalau orang tujuannya dunia, dia melakukan, ini manfaat gak untuk duniaku? Ini ada maslahat gak untuk duniaku? Nah itu bedanya cuma di situ. Nah kira-kira kita ini yang mana? Yang dikit-dikit melihat maslahat akhirat, apa dikit-dikit melihat maslahat duniawi? Nah tapi barang siapa yang dikit-dikit melihat maslahat dunia tok, apa kata Ibnu Qayyim? Hammun lazim. Dia pasti akan diisi dengan kesedihan yang terus-menerus. Pasti sedih. Apapun keadaannya sedih. Miskin sedih, sogeh ya sedih. Jomblo sedih, menikah ya sedih. Dan temenan nih. Ya. Sehat itu sedih, sakit tambah sedih mana sampai? Pasti sedih, nggak mungkin nggak. Ya, karena memang seperti itu konsep dunia itu seperti itu. Anda mencintainya maka selamat. Anda siap-siap mendatangkan kesedihan dalam hidup Anda. Nggak bisa nggak? Ya, wa ta'bun daim. Dia akan diisi dengan rasa lelah, penuh dengan keluh kesah. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tiada henti. Jadi dikit-dikit lo kok gagal maneh, dikit-dikit lo kok salah maneh, dikit-dikit kok gagal maneh, dikit-dikit kok salah maneh. Itu hukuman bagi siapa? Yang menjadikan dunia tujuan hidupnya. Maka daripada itu, dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Bapak Ibu rahimakumullah, ya ibn Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka gina wa asudda faqraka. Wahai anak Adam, ini kata Allah ya lewat hadis qudsi.
bersungguh-sungguhlah kalian dalam beribadah padaku. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam mencari negeri akhirat. Kebahagiaan di akhirat, sungguh-sungguh, totalitas, jangan setengah-setengah. Kita ini kadang-kadang setengah-setengah kan. Ya, kalau Anda totalitas dalam mencari negeri akhirat, janji Allah ini, bukan janji Nabi, ini janji Allah. Apa? Amla sadraka gina, akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Jadi ya wis cukup terus. Enggak pernah enggak? Wa asudda faqroka, dan kebutuhanmu akan aku penuhi. Jadi dadanya lapang, tenang, adem, tentrem, kemudian kebutuhannya cukup terus. Syaratnya apa? Totalitas dalam beribadah, totalitas dalam menjadikan akhirat tujuan hidup kita. Wa illam taf'al, kalau enggak kamu lakukan, kalau yang kamu lakukan itu menjadikan dunia tujuan hidupmu, bukan akhirat, malah tu yadaika syuglan, aku akan jadikan dirimu, ya, kedua tanganmu penuh dengan kesibukan. Dikit-dikit ngeluh mikir iki, dikit-dikit ngeluh mikir iki, dikit-dikit bludrek masalah ini. Sering tuku kaos kadon, nah, sering tuku bodrek gitu. Budrek gitu ya. Walam asudda fakroka, dan kebutuhanmu tidak akan aku penuhi. Jadi kurang terus rasanya. Kok aku ini kurang iki, kudune duwe iki aku iki. Loh, aku ini harusnya ini tuh harusnya punya, kurang ini, 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 kurang ini. Jadi di benaknya itu selalu kurang. Saya tanya, orang itu kalau di benaknya itu selalu kurang, dia bahagia apa tidak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Orang itu ya, kalau dia punya Pajero tapi dia merasa Pajero itu kurang, pengennya BMW, bisa bahagia enggak dia? Enggak, walaupun punya Pajero. Saya itu punya jamaah ya, tinggal di sebuah komplek mewah, tapi sedih karena dia enggak tinggal lagi di apartemen mewah. Nangis. Lu kok tahu lah, wali santri saya di Jakarta. Jadi dia tinggal di apartemen mewah, sebelumnya saya itu private anaknya di apartemen mewah. Kemudian karena apa namanya? Ya biasalah, bisnis dan sebagainya ya, roda itu berputar, akhirnya dia pindah dari apartemen mewah itu, pindah ke rumah komplek. Ya si apik, Pak, dibanding rumahnya sampean si apik rumahnya. Temenan loh. Si anak mobil ya, Pak. Masih ada mobil, cuma mobilnya ini udah beda grade-nya sama sebelumnya. Rumahnya ya beda lah. Satunya apartemen mewah, turun langsung kolam renang, turun langsung. Saya dulu ngajar private di sana. Nah, ketika dia pindah rumah, saya juga masih ngajar private di situ. Nangis, Pak. Mobilnya Yaris loh, nangis, Pak. Sampean tuh kijang glek cek guyu ambek bojo sampean. Gini betul. Iya. Banyak di antara kita itu numpak kijang tahun 98 lho, guyu ambek bojone. Ketawa sama istrinya. Ya. Lah ini mobil Yaris, tinggal di rumah yang bagus, masih 2 lantai, nangis, Pak. Karena pindah dari apartemen mewah. Itulah orang tuh kalau merasa kurang, gak akan bisa bahagia. Ini fakta ini, fakta. Jadi dia mobilnya yang mewah itu enggak, kemudian dijual, apartemennya dijual, ganti rumah, kemudian ganti mobil Yaris, nangis. Yang cerita anaknya saya, yang cerita anaknya, ibu nangis, mama nangis gitu, mama nangis. Kemudian diajak jalan-jalan sama papi di sini. Bayangin, Pak, mobil Yaris baru nangis. Sampai mobil Yaris baru sampai ngajak muter-muter Malang Mojokerto ping 7 san. Kayak sai bareng. Ya. Ya, inilah orang tuh kalau merasa kurang, keadaan itu bukan penentu kebahagiaan. Keadaan itu bukan penentu kebahagiaan. Ya, walam asudda fakroka. Jadi orang itu akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala merasa kurang. Jadi orang tuh kalau cinta dunia, terlalu cinta dunia, Allah akan buat dia merasa kurang. Orang kalau merasa kurang, sebanyak apapun nikmat yang ia miliki, dia nggak akan bahagia. Walaupun punya rumah mewah sama mobil Yaris, masih nangis. Sampai ngontrak isok bayar wis guyu kekel sampean. Ya.
Alhamdulillah gak telat bayar kontrakan wis ngguyu ambek bojone. Ya, ini rumah ini ya kan sama mobil Yaris nangis. Ya kita nih bayar kontrakan wis seneng alhamdulillah, wis bayar kontrakan, wis mangan mie ambek bojone guyang-guyu. Ya, alhamdulillah ya kan bisa mudik gitu walaupun sewa mobil wis seneng sampean, Pak. Jadi itu adalah hukuman bagi pecinta dunia. Akan dijadikan kurang. Lah kalau kurang Anda nggak akan bisa bahagia. Jadi kekurangan yang ada di benak Anda itu tidak akan bisa membuat Anda bahagia. Toyib ya. Jadi nggak ada untungnya menjadikan dunia tujuan hidup kita. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Sukses pun tidak akan bahagia. Sukses pun tidak akan bahagia. Maka benar ya. Kita harus masuk role model kita bahwa tujuan kita ini untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Itu baru pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi kan kita udah tahu nih tujuan hidup kita ini untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Udah tahu, udah sadar nih tadi. Yang udah tahu maka kita bekerja keras totalitas untuk mencari kebahagiaan di akhirat yang itu ternyata juga untuk kebahagiaan kita di dunia kita udah tahu. Tapi ingat, jangan lupa bagianmu di dunia. Nah, jadi nggak boleh lupa dengan bagian kita di dunia, nggak boleh, ya. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nggak boleh kita melupakan bagian kita di dunia ini, nggak boleh. Nah, contoh ini saya berikan beberapa dalil yang menjelaskan hal itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Bukti bahwa Allah ini justru memuji orang yang ketika dia mencari kebahagiaan akhirat dia tidak melupakan bagiannya di dunia, justru dipuji sama Allah. Ya. Dalil-dalil yang menjelaskan hal itu supaya kita nggak hanya mencari kebahagiaan akhirat toh. Misal di surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seorang suami yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Jadi dia ini lagi mencari nafkah, tapi dia tetap ingat Allah. Pertanyaannya, dia sekarang lagi di masjid apa di luar masjid? Dia lagi di masjid apa di luar masjid? Ya di luar masjid, lagi mencari nafkah dia. Jangan bilang, loh Ustaz kalau mencari nafkahnya di masjid, nggak usah bahas masalah itu ini. Ya, nggak usah bahas masalah itu ya. Ya. Ini kita bahas bahwa Allah itu memuji orang yang mencari nafkah, tapi ketika dia mencari nafkah, dia tidak lupa dengan mengingat Allah. Dia pastikan nafkah yang diperolehnya itu halal. Ketika datang panggilan sholat, dia sholat, dia tinggalkan. Justru yang seperti inilah, ya, kalau antum baca di surat An-Nur ayat 37 ini tafsirnya adalah mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijanjikan surga. Jadi yang dipuji Allah itu bukan hanya nongkrong di masjid, nggak keluar-keluar. Ya Allah sugih, ya Allah sugih, ya Allah sugih. Bukan itu. Justru yang dipuji Allah itu dia mencari nafkah, tapi waktu sholat dia sholat. Justru yang dipuji Allah itu dia mencari nafkah, tapi memastikan nafkahnya itu halal. Inilah yang akan dijanjikan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan bahwa Allah menyuruh kita tidak melupakan bagian kita di dunia. Ya kerja, mencari nafkah, gitu. Bukan nang masjid saja. Ada tahu hadis yang lainnya? Ini baru satu dalil. Dalil yang lainnya, misal hadis riwayat Bukhari, sab'atun yudilluhumullah yauma la dilla illa dilluh. Ini masyhur. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada waktu itu tidak ada yang bisa menaungi kecuali Allah. Salah satunya siapa? Ini wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan seorang laki-laki yang hatinya senantiasa rindu dengan masjid-masjid. Saya tanya, ketika Anda rindu dengan orang tua, Anda sekarang bersama orang tua apa tidak? Saya tanya,
Anda sekarang rindu dengan orang tua, berarti Anda sekarang bersama orang tua apa tidak? Tidak dong. Kenapa kok kita rindu? Karena kita tidak bersama dengannya. Karena kita terpisah dengannya. Ya. Anda rindu anak di pondok pesantren, kenapa? Karena tidak lagi di rumah. Kerinduan itu ada karena Anda tidak bersama dengan dia. Dan yang mendapatkan naungan Allah adalah laki-laki yang rindu dengan masjid. Berarti dia posisinya di masjid apa tidak? Enggak. Dia lagi nyari nafkah. Jadi yang mendapatkan pujian dari Allah adalah ketika dia mencari nafkah, dia rindu dengan masjid. Sebenarnya pengen ke masjid, sebenarnya pengen tilawah, pengen sholat, pengen mengingat Allah. Cuma karena dia harus mencari nafkah dan menafkahi keluarganya, dia terpaksa harus meninggalkan masjid. Seperti Anda pengennya kumpul sama anak, cuma karena kan pengen anaknya pinter, ditaruh di pondok pesantren. Pengennya Anda kumpul dengan orang tua, tapi karena Anda punya tuntutan pekerjaan, maka Anda pisah dengan orang tua. Seperti itulah laki-laki yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Dia pengen terus mengingat Allah, tapi karena mencari nafkah, dia harus berpisah dengan masjid. Jadi ini menunjukkan justru orang yang mendapatkan pujian dari Allah adalah ketika dia mencari bagiannya di dunia, dia terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ibadah tok enggak. Ya, enggak ibadah tok enggak. Nah, dan banyak dalil yang lainnya insyaallah akan kami sampaikan. Kita adzan terlebih dahulu, insyaallah nanti kita lanjutkan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, ya. Di pelajaran yang pertama tadi kita totalitaslah dalam mencari kebahagiaan di negeri akhirat, ya. Jadi itu sejatinya untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak totalitas untuk mencari kebahagiaan di akhirat, yang kita cari hanya kebahagiaan dunia dan dunia, itu justru akan menyengsarakan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian pelajaran yang kedua, jangan lupa bagianmu di dunia ini. Ya, jadi justru Allah itu memuji orang-orang yang ketika dia itu mencari nafkah, mencari dunia, tapi tidak melalaikannya daripada mengingat Allah, mengingat negeri akhirat. Justru itu yang dapat pujian, bukan yang nongkrong di masjid terus. Enggak, justru yang mencari nafkah. Tadi dalil yang pertama ya di Al-Quran tadi. Dalil yang kedua di hadis, ya, riwayat Bukhari tentang 7 orang yang mendapatkan naungan atau 7 golongan yang mendapatkan naungan. Di antaranya adalah justru mereka yang tidak lagi di masjid, yang mencari nafkah tapi rindu dengan masjid. Nah, ini menunjukkan Allah ini memberikan arahan kepada kita untuk tidak melupakan bagian kita di dunia, cari nafkah. Nah, kemudian dalam hadis yang lainnya, misalnya untuk menguatkan argumen yang ini, hadis riwayat Bukhari, Rasul bersabda, ma'akal ahadun to'aman qad, tidaklah seorang mengkonsumsi suatu makanan khairon, lebih baik min ayyakula min amaliyadihi. Tidaklah seorang mengkonsumsi suatu makanan lebih baik daripada yang dia dapat dari hasil kerjanya sendiri. Jadi makanan yang paling baik yang kita makan itu yang antum kerja, kemudian antum beli makanan itu, antum makan, itu yang paling baik. Walaupun itu iwake tempe, walaupun itu lauknya ikan asin, itu kata Allah lebih baik daripada antum dikasih ayam bakar wong Solo tapi dibelikan orang, gitu lah. Ya. Cuma kadang itu kita tuh nek mangan iwak asin longso, Pak. Padahal itu uang kita sendiri. Tapi kalau makan ayam bakar Solo dikasih orang, ketawa lebar gitu. Padahal kata Allah yang lebih baik mana? Lebih baik adalah ayam bakar wong Solo sampai beli sendiri. Nah, itu lebih baik gitu. Ya, itu lebih baik ya, pasti ya, daripada iwak asin itu. Ya, ala kulli hal ya. Sedikit intermezzo, Pak. Nah, wa inan nabi ya Allah Daud alaihissalam kana ya'kulu min amal yadihi. Ya, karena Nabi Daud itu ya punya kebiasaan kalau makan ya dari kerja kerasnya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, la an
yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min ayyas'al ahadan ya fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Sesungguhnya orang yang ya berusaha mencari kayu bakar di hutan kemudian dijual ya, karena waktu itu nggak ada gas LPG Pak ya, nggak ada kompor listrik ya kan, nggak ada gas tanam, nggak ada. Orang kalau pengen masak pakai kayu, makanya zaman dulu orang nyari kayu di hutan dijual laku. Nah itu lebih baik kata Nabi Muhammad SAW daripada antum minta-minta ke orang. Minta kadang dikasih, minta kadang tidak dikasih. Nah ini menunjukkan bahwa memang Allah ini memberikan isyarat untuk kita ini bekerja, mencari nafkah, nggak lupa bagian kita di dunia. Ya. Kemudian bahkan dalam sebuah hadis, man yakfululi alla yas'alan nas syai'an wa atakaffalahu bil jannah. Siapa yang menjamin untukku bahwa hidupnya tidak diisi dengan minta-minta kepada manusia, maka aku akan jamin baginya surga. Tapi ini berat Pak. Ya, jadi orang itu kalau enggak mau minta-minta, menjamin dirinya aku ini adalah orang yang enggak akan minta-minta, maka Allah akan menjamin untuknya baginya surga. Gitu. Kemudian dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Bukhari juga, walasta binafikin nafaqatan tabtagi biha wajah Allah. Tidaklah suatu yang kamu nafkahkan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, illa ajarakallahu biha, kecuali Allah pasti akan membalasmu dengan sebuah balasan. Hatta luqmah taj'aluha fi imra'atik, bahkan sampai makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan masih banyak hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa kita ini memang diisyaratkan untuk tidak lupa bagian kita di dunia. Ya. Misal dalam hadis yang lainnya, innat tujar yub'asuna yaumal qiyamah fujaron illa manittaqa wa barra wa sadaqa. Sesungguhnya orang pedagang itu ya nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan yang susah kecuali orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang berbuat baik. Bahkan dalam hadis Tirmidzi, at-tajirus shaduq, orang yang jujur dan amanah ketika dia berdagang. Al-amin ya, ma'an nabi, dia akan bersama dengan para nabi, wasiddiqin, dan bersama dengan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan bersama dengan orang-orang syuhada nanti di hari kiamat. Ya, sebagaimana hadis Nabi, anta ma'aman ahbab, dan kau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kau cintai. Ya, enak kalau kita dikumpulkan dengan para nabi. Ya, ini menunjukkan bahwa pujian Allah bagi orang yang mau mencari nafkah, dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa bagian kita di dunia. Jangan lupa bagian kita di dunia. Jadi mencari nafkah. Tapi nasihat dari beberapa ulama jangan lupa, ya. Jadi kalau Anda mencari nafkah, ingatlah beberapa poin ini. Kalau Anda mencari nafkah, ingatlah beberapa poin ini kata para ulama. Yang pertama, ya, ini masih bagian daripada yang nomor 2 tadi ya. Jadi yang nomor 2 adalah jangan lupa bagianmu di dunia. Ya, kalau Anda mencari nafkah, jangan lupa beberapa nasihat daripada ulama ini. Ya, supaya Anda mencari nafkah dengan baik dan benar. Yang pertama, bersandar kepada pemberi rezeki. Bersandar kepada pemberi rezeki. Ini ada hubungannya dengan Qarun itu. Kenapa? Karena Qarun itu ketika mencari nafkah sukses. Apa kata Qarun di surat Al-Qasas 78 itu? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan hal ini dikarenakan ilmu yang aku miliki, kerja keras yang aku lakukan. Jadi tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, rusak hidup sampean. Kita ini sukses karena siapa sih? Allah. Kita hebat karena siapa? Allah. Seandainya pekerja keras itu adalah orang yang paling sukses, kerja keras kita sama kuli bangunan gak ada apa-apanya, Pak.
Kuli bangunan masuk jam 7, pulang jam 4. Kadang sampai kemeringet, gobios ya. Masya Allah, semoga Allah berkahi mereka ya. Tapi mandore numpak Pajero. Gini mboten. Lho, mandore numpak Pajero. Ya. Kuli bangunane numpak Jupiter, Supra, ya kan? Ya, Mio kredit, ya, Vario kredit. Mandore pakai Pajero. Saya tanya, kerjanya capean mana mandor sama tukangnya? Tukangnya. Apakah pekerja keras itu jaminan sukses? Ya belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Apakah pintar itu jaminan sukses? Ya belum tentu juga. Berapa banyak ya dokter-dokter hebat yang tahu ini, pasti dokter-dokter ini. Ya, dokter-dokter itu saya itu ya dari Jakarta sampai di Mojokerto itu masih ngisi di beberapa instansi kesehatan. Di Jakarta tuh saya ngisi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, rumah sakit terbesar di Indonesia. Saya ngisi di masjid sana. Ya, teman-teman dokter saya di Jakarta banyak, Pak. Ya, tahu sendiri lah kalau Anda punya keluarga dokter dan sebagainya. Gajinya itu besaran mana jadi dokter? Sama kerja di Pertamina, sama kerja di BUMN. Coba Anda tanya sendiri kepada mereka. Besaran mana gajinya? Ya. Kecil, Pak, gajinya, Pak, jadi dokter itu, Pak. Bahkan salah satu wali santri saya itu, selain dia dokter, dia itu adalah penguji anak-anak kedokteran UI supaya lulus. Jadi anak dokter UI itu S1 itu kalau pengen lulus harus tanda tangan dia. Ini teman saya di Jakarta, Pak, tinggalnya di Kalibata Indah. Gajinya berapa? Gak sampai 2 digit. Jangan ditanya pinternya, gak usah ditanya pinternya. Dia ngisi seminar di mana-mana. Mau bahasa Inggris lancar. Ya, pinternya gak usah ditanya. Saya ngobrol sama dia, masya Allah kepintarannya. Tapi teman saya sing rodok haho nang BUMN, Pak, duitnya wake. Nang Pertamina teman saya itu. Ya, ada temenan nih, ya. Dikit-dikit ya temen SMA kan, ya tak kasih ya 10 juta, tak kasih ya 15 juta buat pondok ya. Padahal ya serodok ngangoh gitu ya. Kalau dibandingkan pinternya sama yang dokter, teman saya yang dokter gak ada apa-apanya, tapi rezekinya banyak kan teman saya ini. Jadi pinter itu gak menjamin Anda itu menjadi orang yang paling sukses, enggak. Jadi sebagai seorang muslim harus menyandarkan bahwa kesuksesan itu harus ya dalam mindset kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir Anda tuh hebat berhasil karena diri Anda sendiri. Enggak. Ya, jangan. Ketika Anda berpikir kesuksesan Anda itu dari Anda sendiri, maka Anda itu menempatkan diri sebagai temannya Korun ini. Ini pelaku dosa besar apa tidak ini? Pelaku dosa besar ini. Pelaku dosa besar. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan, wah ini rezeki anak soleh, nggak boleh. Ya, jadi antum kalau dapat rezeki bilangin apa? Rezeki anak soleh, nggak boleh. Ya. Ya, kenapa? Karena yang pertama, siapa bilang Anda sudah anak-anak? Masih anak-anak, Anda udah tua, jenggotnya banyak, panjang-panjang. Anda bukan anak-anak lagi, itu pertama itu. Anda bilang Anda rezeki anak soleh, Anda bukan anak-anak, Anda bapak-bapak, mak-mak Anda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu Anda soleh gitu. Fala tuzaku anfusakum, jangan mensucikan dirimu sendiri, nggak boleh. Ya nggak boleh. Ya, jadi sandarkan pada Sang Pemberi rezeki. Ya, jadi kita ini harus bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencari rezeki yang baik itu diibaratkan seperti burung. Ya, yang dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan dia burung berangkat, karena memang itu udah sunatullah aja, dia mencari rezeki, pulang kenyang dan sebagainya. Taib. Kemudian yang nomor 2, nasihat para ulama ketika kita ini mencari bagian kita di dunia, ya, adalah
berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, husnudon. Husnudon itu apa sih? Yakin bahwa Allah itu sudah menetapkan rezeki untuk kita. Kita ini cuma ikhtiar, husnudon. Wis gak usah blutrek-blutrek mikir rezeki sampean. Yang penting sampean ikhtiar. Ya, di surat Al-Ankabut ayat 60, ya, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan betapa banyak binatang yang tidak bisa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya, dan Allah lah yang memberikan rezeki kepadamu. Anda pernah lihat film dokumenter tentang hewan-hewan dan sebagainya, Pak? Ya, apa itu biasanya di National Geographic atau dan sebagainya. Ya, saya pernah lihat ternyata ada hewan, ya, ikan di lautan yang dia itu gak bisa nyari makan, Pak. Dia itu cuma ngandalin serpihan makanan dari binatang-binatang yang ada di perairan atas. Bayangin ya. Jadi dia itu cuma ngandalin makanan dari serpihan binatang-binatang, ikan-ikan yang di atas. Jadi dia gak nyari makan, wis entung nang kono bareng nisar ya, Pak. Ada serpihan dia makan, ada serpihan dia makan. Cicak saja, Pak. Makanannya apa? Nyamuk. Logika berpikir kita dengan logika filosofi cicak ini jauh sekali. Bayangkan bagaimana cicak yang hanya bisa menempel di dinding, rezekinya itu terbang di udara. Tapi di rumah antum banyak cicak apa tidak? Banyak. Berarti dia berkembang biak. Berarti dia ada rezekinya apa tidak? Ada. Ada. Ya, padahal rezekinya terbang. Dia cuma nempel di dinding. Nah, jadi antum harus yakin rezeki kita ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wis gak usah budrek-budrek bikin rezekinya. Yang penting sampean ikhtiar, yang penting antum usaha, yang penting antum jadi orang baik. Karena orang baik itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak dijamin, ya mungkin kita enggak baik-baik banget itu jadi orang. Ya, antum lihatlah bagaimana husnudonnya Hajar alaihissalam ketika ditinggalkan sendiri di tempat yang gersang, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada pohon untuk bernaung, dan gak ada satupun manusia. Tiba-tiba ditinggal saja dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim naik tunggangannya jalan, Hajar gendong Ismail sambil jalan tertatih-tatih ngejar. Ya Ibrahim, wahai suamiku Ibrahim, aina tadab, kemana kamu akan meninggalkanku? Tatrukuna biwadin laisa syai' wala ins. Wahai suamiku, kau tinggalkan kami di tempat yang gak ada manusia, gak ada makanan dan minuman sedikit pun, sambil jalan lari, Pak Hajar. Jadi sebelum sa'i nih, sebelum sa'i itu Hajar itu sudah lari-lari ngejar siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngejar. Nabi Ibrahim gak menoleh ke belakang, terus diulang berkali-kali, lebih dari 3 kali diulang. Tidak terhitung pengulangan kalimatnya Hajar. Wahai suamiku, kemana kamu akan pergi? Kamu tinggalkan aku dan anakmu di tempat yang gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada manusia sedikit pun. Kejar terus, Pak. Terus sampai capek Hajar itu kemudian diubah pertanyaannya. Wahai suamiku, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkanmu meninggalkanku di sini? Nabi Ibrahim berhenti, kemudian menoleh sedikit. Naam. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat tangannya berdoa, menitipkannya pada Allah Subhanahu wa taala. Jalan. Hajar kembali ke tempat awal di mana dia ditinggalkan, yakni Masjidil Haram. Apa kata Hajar? Idan la yudai'una. Jika memang itu adalah perintah Allah, Allah tidak akan menelantarkan kami. Jadi ketika Anda lagi mencari rezeki, Anda itu harus berhusnudon dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menelantarkan Anda selama Anda itu orang baik.
Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran lebih dari 3 kali, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah ulang sampai lebih dari 3 kali. Allah ulang sekali saja di dalam Al-Quran, Anda tidak percaya, Anda kafir. Satu ayat Al-Quran itu kita nggak percaya, kita kafir. Tapi Allah ulang lebih dari 3 kali. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan, tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi Anda, jika Anda itu adalah orang yang baik, gak usah mikir teman-teman sampean. Allah akan menjamin Anda kalau Anda orang baik, karena jaminan Allah hanya untuk orang yang berbuat baik. Jadi kalau Anda orang baik, jadilah seperti Hajar, gak ragu. Karena dia merasa dia gak jatuh dalam dosa besar, dia nggak bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nggak akan melantarkan dia. Udah santai aja. Walaupun dia bersusah payah, happy ending apa sad ending? Happy ending. Happy ending. Dapat air mata Zam-Zam, yang gara-gara air mata Zam-Zam itu orang-orang akhirnya buat kemah di situ, buat perkampungan di situ, bikin desa dan kota di situ, semua makanan ada di situ. Sampai sekarang jutaan manusia mengkonsumsinya tiap hari, nggak habis. Ya, jadi Anda akan baik-baik saja selama Anda adalah orang yang baik. Itu jaminan Allah di Al-Quran. Lebih dari 3 kali Allah menjamin. Ya, jadi husnudon. Anda itu harus husnudon, mencari nafkah husnudon. Kadang-kadang itu kita tuh kapan sih kok bludrek? Karena Anda berpikir kesuksesan itu bergantung pada diri Anda dan orang di sekitar Anda. Anda akan pusing. Kapan sih orang itu pusing? Kalau dia tuh sudah menggantungkan sesuatu kepada makhluk, dia akan pusing. Menggantungkan sesuatu pada dirinya, menggantungkan sesuatu pada manusia yang lain, dia akan pusing. Tapi kalau dia menggantungkan sesuatu pada Allah, bismillah wes, sak melaku nih. Yang penting antum ikhtiar. Saya bangun pondok pesantren, Pak. Itu ketika share pendaftaran, gak ada pondoknya. Angkatan pertama tuh datang, mana pondoknya? Gak ada. Yo jadi dipikir teman-teman. Ketika mereka datang bulan Juli, ada pondoknya. Kemudian saya buka pendaftaran lagi. Orang datang, loh mana kelas buat angkatan baru? Yo nggak ada. Kemudian mereka datang bulan Juli, pondoknya ada 4 hari sebelum mereka datang. Finishingnya selesai. Nah sekarang bentar lagi saya buka pendaftaran lagi. Mana pondoknya? Yo nggak ada. Gak ada pondoknya, cuma untuk santri yang ada sekarang. Untuk tahun depan ya gak ada. Duitnya ya gak ada, Pak. Gak ada duitnya. Cuma ada di kas uang 100 juta, gak cukup. Paling gak butuh 600 sampai 700 juta, gak ada. Saya buka awal pendaftaran itu juga cuma uang 35 juta saya pegang, Pak. Butuh uang 500 juta untuk bisa ada pondok bulan Juli. Saya buka pendaftaran bulan November. Butuh uang 500 juta, yang saya pegang 35 juta. Orang datang, mana pondoknya? Ini Pak lagi gali pondasi. Ini Pak lagi pondasi. Bulan Juli ada, alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang datang lagi, mana pondoknya buat angkatan tahun depan? Ya nggak ada. Butuh uang 600 juta lagi. Makanya sekarang habis sekitar 1,1 M itu. 500 tambah 600 juta. Nah selesai, datang. Ya termasuk anaknya beliau ini. Ya itu datang 4 hari. Ya sebelum mereka datang pondoknya selesai. Alhamdulillah. Nah sekarang kita buka pendaftaran bulan Agustus ini, nanti akhir Agustus. Mana pondoknya? Ya gak ada, Pak. Uang yang ada di cash cuma ada berapa? Ya 100 juta. Lah terus ojo dipikir nemen-nemen urip iki. Sing penting sampean ikhtiar, bismillah. Bismillah, ikhtiar aja. Kan tugas kita ini apa? Ikhtiar. Yang memberikan kesuksesan itu siapa? Allah. Yang memberikan rezeki itu siapa? Allah. Tugas kita ini ikhtiar. Makanya antum harus husnudon pada Allah, berprasangka baiklah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ini bukan untuk mensucikan diri atau enggak. Emang inilah cara hidup kita ini. Seperti inilah cara hidup kita, selalu berhusnudon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita ini cukup ikhtiar. Yang mensukseskan kita, yang memberikan rezeki pada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi apa yang harus kita lakukan ketika mencari bagian kita di dunia. Masih ada beberapa poin yang lainnya. Baru nanti kita masuk poin yang pelajaran yang nomor 3, pelajaran yang nomor 4.
Aku qouli hadza, mungkin itu bisa sampaikan pada malam hari ini. Apabila salah kata, sikap itu dari saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya. Yang punya hutang dimudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya pun keluarganya, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di dunia sampai di akhirat. Allah berikan taufik kita dimudahkan dalam ketaatan, Allah berikan hidayah kita terus berada di atas kebenaran, dan Allah berikan kita husnul khotimah di akhir hidup kita, dan Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Kita tutup doa kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.